Tentu teman-teman yang seusia saya atau tidak jauh dari usia saya itu pernah atau akrab mendengar ada pertanyaan, apa hobi Anda? Dan kita kebanyakan ramai menulis ya, makan bakso. Ya, ini kita bicara tentang politik makan bakso ya. Prabowo dan Jokowi dalam satu kesempatan bersama di pinggir jalan, dan ini cukup membawa heboh juga ya, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau percakapkan tentang politik bakso Jokowi dan Prabowo, tapi kita biasa review dulu sebuah buku. Ada satu buku di tangan saya ini teman-teman, namanya Head, Heart, and Gut, ya, kepala, hati, dan nyali. Ya. Ini bagaimana perusahaan-perusahaan terbaik dunia mengembangkan para pemimpin yang utuh. Dan di dalam satu halaman ke-12 dari pendahuluan itu ada satu kutipan yang bagus ya, atau buah pikiran. Saya bacakan ya. Ketika kami melihat seorang CEO atau pemimpin politik yang menunjukkan kelembutan atau simpati atau bersedia mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan dalam penilaian atau pelaksanaan, seringkali kami merasa begitu terkejut sehingga kami menganggap orang itu sebagai pemimpin besar ya. Jadi teman-teman, tidak semua pemimpin itu punya kaliber ya, layak disebut sebuah pemimpin besar ya. Rata-rata pemimpin menengah dan pemimpin kecil, dan ada juga pemimpin yang kecil tapi merasa diri besar. Nah, itu repot lagi soal itu teman-teman. Nah, ini politik bakso Jokowi dan Prabowo. Tentu kita kenal siapa Jokowi ini dari dulu, ya, sejak ia berada di kota Solo, mencalonkan diri dan kemudian memimpin Solo. Politik makan ini sangat akrab dalam perjalanan, sehingga dalam dinamika kontestasi politik ini kita lihat beliau biasa duduk makan dengan Ganjar, dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo, dengan AHY, dan kembali lagi dengan Prabowo ya. Sehingga menimbulkan tafsir-tafsir politik yang menurut Ganjar, Mas Ganjar, bahwa ya ini sebuah simbol ya, sebuah kode-kode yang sudah mulai mengarah, dan harapannya Pak Jokowi bisa lebih terbuka, tegas untuk menyatakan dukungan itu ya. Dan Anies sendiri menanggapi enak ya. Nah, teman-teman, kita mau lihat sebenarnya apa sih argumen yang paling ini ya, bisa kita kedepankan untuk menjelaskan fenomena ini. Ini sebenarnya sebelum saya jelaskan, ini kalau saya mau analogikan tuh begini tuh ya. Tidak nyaman memang bagi kontestan ketika melihat ada orang yang punya pengaruh begitu besar, yang kemudian lebih condong atau lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pasangan tertentu. Itu tidak perlu dijelaskan dalam teori apapun, itu ya, saya mau jelaskan dengan analogi saya saja. Mungkin teman-teman pernah menggendong bayi, ya, bayi yang sudah mulai ada tumbuh giginya 1-2, dan kemudian dia menggigit kita ya, dia menggigit kita. Dan gigitan itu sakit sekali, tapi apa daya kita tidak bisa ya menggigit balik atau mencubit atau melukai anak itu, karena ya kita sayang sama dia karena dia masih polos dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah ya gigitan Jokowi ya, karena Jokowi pernah mengatakan bahwa nanti saya gigit sendiri ya dalam berbagai macam kesempatan karena geramnya melihat perilaku-perilaku bawahannya yang mulai macam-macam dalam kabinetnya. Nah, kembali kepada sikap politik, perilaku politik Jokowi ini yang kita lihat mampu menggunakan semangat kerakyatan, semangat wong cilik ya, melalui performa atau ya praktek-praktek keseharian lah yang tadi saya bicara di awal soal hobi makan bakso, dan orang tahu banyak orang yang suka makan bakso, dan itu merupakan suatu simbol perwakilan dari mereka bahwa lidah Jokowi itu adalah lidah mereka, perut Jokowi itu adalah perut mereka, dan Jokowi adalah our friend, nah, teman kita. Nah, ini yang kemudian masuk sekali gitu, pas gitu loh. Dan ini pilihan politik yang dipakai, style gestur politik yang dipakai oleh Jokowi untuk
melawan, dalam tanda kutip, menggigit orang-orang yang kemudian membutakan pikiran mereka, mata mereka terkait dengan bunyi konstitusi, terkait dengan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak, dan itu kemudian dimakan dan diserang oleh pihak-pihak yang kemudian pokoknya zerang, pokoknya lemahkan, pokoknya ya bagaimana mendelegitimasi tingkat kepercayaan publik dan memberikan image bahwa Jokowi adalah orang yang tidak seperti yang dibayangkan. Dan kita tahu sendiri akhirnya Prabowo dan Jokowi makan dengan santai, ya, makan dengan penuh keceriaan, rileks, orang-orang menatap dia, dan kita juga pun menatap, ya, dan juga kebagian Anies dan Ganjar ditanya tentang kesannya itu, ya, akhirnya Pak Ganjar bilang, ya mungkin nanti makan gudeg lagi, makan soto, dan seterusnya. Ya, yang penting kita semua tidak makan hati, demikian ya. Ini pesta demokrasi. So, silakan hadirkan semua perubahan-perubahan, pengungkapan-pengungkapan tentang bagaimana berpolitik dalam lanskap kerakyatan kita, dalam batin, di kedalaman batin dan pengalaman keseharian rakyat, bukan partai politik.